Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslim. Sebagai seorang Muslim, dianjurkan untuk memuliakan dan menghormati para Ahlul Bait atau keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlul Bait merupakan keturunan suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki ikatan nasab. Mereka adalah keturunan Fatimah sampai hari kiamat. Demikian yang dijelaskan Imam Nawawi dalam Syarh Al-Muhadzab. Anjuran untuk menghormati Ahlul Bait ini termaktub dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, itulah karunia, yang dengan itu, Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Quran Surah Asy-Syura 23. Sehubungan dengan tafsir ayat tersebut, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan memang tidak diingkari adanya wasiat, anjuran, serta perintah untuk memperlakukan ahli bait dengan perlakuan yang baik dan menghormati serta memuliakan mereka, Ahlul Bait. Di dalam hadis sahih telah disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam khotbahnya di Ghadir Khum, nama sebuah mata air, telah bersabda, yang artinya, sesungguhnya aku menitipkan kepada kalian dua perkara yang berat, yaitu Kitabullah dan keturunanku, ahli baitku, dan sesungguhnya keduanya tidak dapat dipisahkan sebelum keduanya sampai di telagaku. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepadaku Ismail ibnu Abu Khalid, dari Yazid ibnu Abu Ziyad, dari Abdullah ibnul Haris, dari Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Quraisy itu apabila sebagian dari mereka bersua dengan sebagian yang lain, mereka menjumpainya dengan wajah yang cerah dan baik. Tetapi bila mereka bersua dengan kami, maka mereka menjumpai kami dengan wajah yang kami tidak kenal, dengan muka tidak sedap. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, iman masih belum meresap ke dalam hati seseorang sebelum dia menyukai kalian karena Allah dan Rasul-Nya, yakni sebelum mencintai ahli bait Rasulullah demi karena Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Yazid ibnu Abu Ziyad, dari Abdullah ibnul Haris, dari Abdul Muttalib ibnu Rabi'ah yang menceritakan bahwa Al-Abbas radhiyallahu anhu masuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata, sesungguhnya kami benar-benar keluar dan kami lihat orang-orang Quraisy sedang berbicara dengan asyik, tetapi bila mereka melihat kami, maka mendadak mereka diam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah dan mengernyitkan dahinya, kemudian bersabda, demi Allah, iman masih belum meresap ke dalam kalbu seseorang muslim sebelum dia mencintai kamu karena Allah dan karena kekerabatanku. Di dalam kitab sahih disebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, demi Allah, sesungguhnya hubungan kerabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih aku sukai daripada aku menghubungkan persaudaraan dengan kerabatku sendiri. Untuk ulasan yang dimaksud kerabat atau keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menurut pendapat Syekh Ibnu Athaillah, ada di video sebelumnya. Silahkan klik tautan di atas atau lihat tautan linknya di deskripsi. Umar ibnul Khattab pernah berkata kepada Al-Abbas radhiyallahu anhu, demi Allah, sesungguhnya keislamanmu di hari engkau masuk Islam lebih aku sukai ketimbang keislaman Al-Khattab seandainya dia masuk Islam. Karena sesungguhnya keislamanmu lebih disukai oleh Rasulullah, daripada keislaman Al-Khattab. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memberikan anjuran untuk mencintai kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, cintailah Muhammad melalui cinta kepada para keturunannya, Ahlul Bait. Namun, meski telah kuat dasar perintahnya, masih saja terdapat hati yang tidak dapat menerima perintah tersebut. Bagi mereka yang demikian, berpandangan bahwa semua manusia sejatinya sama di hadapan Allah, hanya amal dan takwalah yang membedakannya, pendapat tersebut tidaklah keliru, karena asal-muasalnya juga bersumber dari Al-Quran. Namun sebenarnya, tanggapan seperti ini tidak berada di konteks yang tepat, sebab, konteks menghormati Ahlul Bait adalah konsep sosial, hubungan manusia dengan manusia,
sedangkan untuk urusan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pantas kita campuri. Mesti digarisbawahi pula, pemuliaan terhadap Ahlul Bait ini jangan lantas dijadikan alasan untuk merendahkan mereka yang ahwal. Sebab para Ahlul Bait sendiri tidak dididik untuk gila akan sikap hormat dari para pecintanya muhibin. Sebagaimana yang dicontohkan oleh salah satu kakek moyang Ahlul Bait, Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali, di mana ia tidak pernah menaruh rasa benci kepada Umar bin Sa'ad, pembunuh ayahnya di padang Karbala. Pembalasan setimpal dalam syariat Islam Qisas pun tidak dilakukannya. Dalam hal ini Sayyid Abdullah Al-Haddad mengingatkan agar dalam memberikan penghormatan dan kecintaan kepada Ahlul Bait, kaum muslimin bersikap wajar dan tidak berlebih-lebihan. Hal ini sebagaimana ditegaskannya dalam kutipan berikut. Artinya, seluruh kaum muslimin hendaknya memastikan kecintaan dan kasih sayang mereka kepada Ahlul Bait, serta menghormati dan memuliakan mereka secara wajar dan tidak berlebih-lebihan. Mengutip dari kitab berjudul Al-Fusul Al-Ilmiyah wal Usyul Al-Hikamiyah. Halaman 90 artinya, adapun mereka yang berasal dari keluarga dan keturunan Rasulullah ini yang tidak menempuh jalan leluhur mereka yang disucikan, lalu mencampur adukkan antara yang baik dan yang buruk disebabkan kejahilannya, seyogyanya mereka tetap dihormati semata-mata karena kekerabatan mereka dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun siapa saja yang memiliki keahlian atau kedudukan untuk memberi nasihat, hendaknya tidak segan-segan menasihati dan mendorong mereka kembali menempuh jalan hidup para pendahulu mereka yang saleh-saleh, yang berilmu dan beramal kebajikan, berakhlak terpuji dan berperilaku luhur. Dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa dalam masyarakat tidak tertutup kemungkinan ada dari Ahlul Bait yang berperilaku tidak sebagaimana dicontohkan para leluhurnya khususnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar siapapun yang memiliki kapasitas keilmuan dan kewenangan untuk tidak segan-segan memberikan nasihat dengan tetap bersikap hormat, dan dalam mencintai Ahlul Bait hendaknya secara wajar tidak berlebih-lebihan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.